Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ngaji online dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Corona vs Lampor. Mana yang lebih seram? Karena kedua tema ini sama-sama viral dan hangat di dunia permedsosan. Corona kita semua sudah tahu bahwa sangat terasa sekali di masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan Lampor yang akhir-akhir ini sempat viral di TikTok khususnya. Nah, baik sebelum saya menjelaskan, ada beberapa pengertian terkait Lampor yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, bahwa Lampor yang minggu-minggu ini sempat viral di TikTok itu sebenarnya merupakan isu yang sudah lama, karena pada tahun 2019 ada film Lampor Kerenda Terbang. Jadi pada tahun tersebut ada film ya. Jadi bukan di pertengahan tahun 2021 saja yang pencipta istilah Lampor, tapi sebenarnya sudah ada pada tahun 2019 ya, agar kita semua tahu bahwa Lampor ternyata sudah dari tahun tersebut sudah digunakan untuk film. Nah, kemudian di pertengahan tahun 2021 ya, istilah Lampor kemudian sempat viral di TikTok ya. Berita yang beredar ada keranda terbang itu ya, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang sempat viral. Keranda terbang, ada yang mengetok pintu dan lain sebagainya. Banyak berita-berita yang santer seperti itu. Kalau model-model berita yang semacam itu pasti banyak yang viral. Nah, kemudian ini ya, ada salah satu paranormal namanya Mbah Mijan yang mengungkapkan kengerian atau ya bahaya, kata beliau, Lampor, terkait Lampor yang katanya bertanda bahaya apabila seorang keluar malam bisa saja hilang di bawah Lampor yang tidak bisa kembali. Nah, ada paranormal yang mengatakan seperti itu. Ya, makanya terkait Lampor juga kemudian banyak yang digoreng, karena berita semacam ini semakin banyak yang memberitakan yang aneh-aneh, yang mistis itu. Banyak yang penasaran gitu. Tapi kita semua sebagai umat muslim ya, jangan mudah termakan oleh berita seperti itu. Yaitu diantara tujuannya ya untuk membuat takut masyarakat seperti itu. Tapi di dunia medsos ini sangat-sangat menguntungkan. Dunia ya digital itu menguntungkan karena bisa untuk sumber berita. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa Lampor adalah anak buah dari Nyi Blorong. Kejadiannya disertai dengan angin kencang. Ada yang seperti itu. Ada juga tadi yang saya sempat katakan, ada keranda terbang dan mengetuk pintu dan lain sebagainya. Ya, ada berita-berita yang seperti itu. Ya, tapi kita semua tidak perlu khawatir, tidak usah takut, karena berita-berita itu yang ya sebenarnya ingin membuat takut masyarakat.
kita boleh percaya ya pada hal-hal yang gaib itu ada, memang ada, kita harus percaya. Bahkan Allah itu juga maha gaib, surga neraka itu juga gaib, tidak kelihatan, kita harus percaya memang ada dunia gaib yang kita tidak bisa mengetahuinya, memang ada. Tapi jangan lantas hal-hal gaib itu kemudian dijadikan ketakutan. Toh andai kata misalkan benar ada penampakan, itu ya penjelmaan seorang jin yang gunanya untuk menakuti. Semakin banyak manusia yang ketakutan, tentu mereka akan semakin kuat ya. Tapi kita harus yakin ya, kalau manusianya yakin tidak takut, mereka ya akan semakin terkikis seperti itu. Nah, kemudian ini arti lampor dalam kamus yang sudah saya googling secara online, itu mempunyai arti makhluk halus yang berarah. Ya, gerombolan makhluk halus, kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam perkembangannya, lampor ada yang memaknai terkait keranda terbang tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi seperti itu. Karena ya mungkin berawal dari film lampor, keranda terbang seperti itu. Kemudian identiknya lampor itu merupakan keranda terbang. Ya. Kemudian terkait isu terkait lampor, kemudian banyak pihak ya yang ya tentu merasa diuntungkan ya terkait ini, karena memang bisa untuk menulis berita yang mana berita yang semakin aneh, yang kemudian banyak di searching, banyak dicari, tentu hal tersebut juga merupakan keuntungan bagi mereka ya, meskipun berita itu benar atau tidak, tetapi setidaknya mereka yang membuat berita apabila banyak yang membuka, tentu merupakan keuntungan. Kemudian yang kedua, YouTuber supranatural banyak yang memanfaatkan isu lampor itu untuk membuat konten dan banyak penontonnya. Dan itu saya buktikan, sudah saya searching, banyak ya supranatural yang biasanya melawan dukun gitu ya. Karena isu di bulan ini viral, itu kemudian ada seorang praktisi supranatural yang ingin menangkap yang berusaha menangkap lampor. Di thumbnailnya itu ada keranda terbang ya, jadi dan itu ternyata viewernya banyak. Jadi terkait isu ini banyak mereka yang memanfaatkan hal ini untuk sebuah konten. Ya masih sedikit mereka yang menjelaskan secara sebenar-benarnya, ya bukan hanya tujuan untuk konten, tapi menjelaskan terkait isu lampor, masih sangat-sangat sedikit. Maka kita pada kesempatan kali ini kita harus lebih pintar dalam menanggapi isu terkait lampor. Ya, tidak usah termakan isu-isu terkait lampor. Nah, kemudian ya tadi di judul atau di thumbnail itu sudah saya jelaskan, ingin membandingkan antara keduanya. Kalau lampor itu ya, kalau kita lihat filmnya atau lihat gambarnya seolah-olah menyeramkan gitu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan corona, mana yang lebih menyeramkan antara lampor dengan COVID ya. Ini baik bahwa corona atau COVID-19 itu melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.
Dan kita semua sudah tahu di beberapa negara yang terbaru ini, di Saudi kan tidak menerima ibadah haji yang dari luar negara, dan berita-berita dari berbagai negara. Dan saya pribadi pun sudah membuktikan tanya di beberapa negara, ada di Slovenia juga, di Rusia juga ada teman saya tanya di sana, kemudian ada di Nigeria, ada di Sudan dan sebagainya. Isu terkait corona itu memang ada, itu mencangkut ya istilah melanda berbagai dunia. Hanya saja tiap negara tentu mempunyai penanganan yang berbeda, mempunyai menanggapi terkait COVID itu tentu berbeda-beda. Nah, kasus COVID per 22 Juli 2021 itu mencapai 3 juta lebih. Ya, yang mana COVID itu juga sudah ada sejak tahun 2020, tepatnya 2 Maret. Nah, efek COVID itu ternyata ya kita tentu semuanya sudah merasakan, ada pendidikan, ekonomi, psikologi, sosial, dan lain sebagainya. Ya, ini kalau dijabarkan panjang ini, pokoknya kita merasakanlah pendidikan, kita sudah semua tahu. Para guru, orang tua juga sudah banyak kerepotan ekonomi, apalagi psikologis itu tentu mengganggu pikiran, sosial juga tentu sangat pengaruh dan lain sebagainya. Kemudian COVID ini memang dari APBN memang banyak anggaran ya, sampai dari 172 triliun kemudian naik lagi 182, sehingga pada tahun 2021 anggaran sampai 193 triliun. Belum lagi ada kasus korupsi, bansos COVID, belum lagi di praktek-praktek di bawah-bawah juga banyak kita dengar terkait ya dilema terkait ya COVID itu juga ada di daerah-daerah, lagi efek dari lockdown dan PPKM. Nah, dari hal itu kita bisa melihat ini perbedaan antara Lampor dan COVID. Kalau Lampor itu cepat berlalu, dulu 2019, kemudian ini ramai lagi, hanya beberapa saat. Tapi COVID sampai kapan kita tidak tahu. Nah, kemudian terkait isu Lampor itu banyak terlokalisir di Jateng dan Jatim. Ya, kalau COVID menyerang seluruh dunia, kalau Lampor hanya berdampak psikis agar ketakutan, tetapi dampak dari COVID itu lebih banyak lagi ekonomi, sosial, politik, psikologis, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau Lampor tidak mengujang dunia, bersifat mistis. Sedangkan tadi yang saya sampaikan, kalau COVID itu efeknya sangat banyak dan bahkan banyak yang memanfaatkan. Kata Pak Luhut dalam podcast Dedi itu juga banyak mau memanfaatkan COVID, dan anggaran untuk COVID sangat-sangat banyak. Jadi menurut saya pribadi antara COVID dan Lampor itu lebih menyeramkan COVID-19 yang entah sampai kapan akan terjadi terkait COVID ini. Ya, mudah-mudahan kita semua berdoa agar kita semua dijauhkan dari COVID-19, dan mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia dan dunia ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan isu Lampor itu isu yang mistis, yang tujuannya untuk menakuti saja. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap optimis, tetap berdoa, tetap berikhtiar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.